Apa itu strategi pembelajaran inquiry? Definisi strategi pembelajaran inquiry. Gulo, 2002, menyatakan strategi inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh rasa percaya diri. Mengapa strategi pembelajaran inquiry termasuk ke dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi? Ditinjau dari sinteks pembelajaran inquiry, maka langkah-langkahnya dapat memuat keempat aspek pembelajaran berdiferensiasi. Sinteks pembelajaran inquiry dan 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, identifikasi dan penetapan ruang lingkup masalah. Pada langkah ini, dapat dilakukan diferensiasi konten. Yang kedua, merencanakan dan memprediksi hasil. Pada langkah ini, dapat dilakukan diferensiasi konten dan proses. Yang ketiga, penyelidikan dan pengumpulan data. Pada langkah ini dapat dilakukan diferensiasi proses dan lingkungan belajar. Yang keempat, interpretasi data dan mengembangkan kesimpulan. Pada langkah ini dapat dilakukan diferensiasi produk. Dan yang terakhir, melakukan refleksi. Pada langkah ini, dilakukan diferensiasi konten dan proses. Bagaimana contoh penerapan strategi pembelajaran inquiry pada salah satu materi IPA? Pada pelajaran IPA terpadu, Pak Gunadi ingin siswa kelas 7T Kukur mencapai tujuan pembelajaran untuk melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Di kelas, Pak Gunadi membawa akuarium berisi beberapa jenis ikan, hewan air, tumbuhan air, serta benda-benda untuk melengkapi ekosistem sederhana di dalam akuarium tersebut. Identifikasi dan penetapan ruang lingkup masalah. Pak Gunadi kemudian meminta para siswa mengamati dan meminta siswa menyebutkan apa yang paling menarik dari benda yang ia bawa. Dari pilihan setiap siswa kemudian Pak Gunadi mengelompokkan siswa berdasarkan hal yang diminati dan dibagi menjadi 3 jenis kelompok, yakni hewan, tumbuhan, dan benda mati. Pak Gunadi kemudian mengarahkan masing-masing kelompok untuk mencari tahu apa hal menarik dari pilihan siswa, misalnya ikan mas dapat bergerak bebas. Setelahnya Pak Gunadi mengarahkan siswa untuk bertanya dan menyelidiki apakah hal menarik tersebut dapat ditemukan pada jenis kelompok lainnya. Merencanakan dan memprediksi hasil. Pak Gunadi kemudian menjelaskan tujuan yang harus dilakukan setiap kelompok, yaitu melakukan penyelidikan yang menunjukkan bahwa hal menarik tersebut tidak dimiliki oleh jenis kelompok lainnya. Pak Gunadi membimbing masing-masing kelompok untuk merancang bagaimana siswa melakukan penyelidikan. Penyelidikan untuk pengumpulan data. Selama penyelidikan yang dilakukan, Pak Gunadi sudah menyediakan 3 akuarium kecil lain, yang akuarium A berisi lebih banyak hewan air, akuarium B berisi lebih banyak tumbuhan, akuarium C berisi lebih banyak benda mati. Selain itu, Pak Gunadi juga menyediakan link bahan bacaan dan link video terkait hewan, tumbuhan, benda. Pak Gunadi juga memberikan kebebasan siswa untuk melakukan penyelidikan di luar kelas, interpretasi data, dan mengembangkan kesimpulan. Para siswa kemudian diarahkan untuk membuat karya dan produk untuk melaporkan penyelidikan yang mereka lakukan, dan Pak Gunadi membebaskan para siswa untuk memilih sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Pada pertemuan berikutnya Pak Gunadi memberikan kesempatan bagi setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil karya produk. Pada tahap melakukan refleksi, Pak Gunadi kemudian memberikan kesempatan masing-masing siswa untuk merefleksi diri, di mana siswa dapat mengevaluasi proses pembelajaran mereka sendiri. Dengan merinci aspek-aspek yang menurut mereka telah berhasil atau memerlukan perbaikan dalam pembelajaran klasifikasi makhluk hidup dan benda mati. Apa kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran inquiry? Kelebihan dari strategi pembelajaran inquiry antara lain: 1. Penyesuaian tingkat kesulitan yang dialami oleh siswa. 2. Peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 3. Pengembangan keterampilan penelitian yang dimiliki siswa. 4. Mampu meningkatkan kemandirian siswa. Adapun kekurangan dari strategi pembelajaran inquiry antara lain: 1. Tingkat pengelolaan kemandirian tiap siswa berbeda. 2. Memerlukan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan.